Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sallim amma ba'd. Sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha kepada kita. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat barakah. Hadhihi niyyah bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semangat belajar demi meraih kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang saya banggakan, kalian semua adalah generasi penerus perjuangan kita. Kalian semua adalah harapan dari kita semua untuk tetap terus berjuang, menyebarkan agama Allah, menyebarkan tuntunan-tuntunan kebaikan. Pada kali ini mari kita sama-sama belajar tentang hari akhir, iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat. Hari akhir atau dikenal dengan hari kiamat ini, sebelum dipahami, kalau kita membahas tentang macam-macamnya, ada penyebutan hari akhir, ada penyebutan hari kiamat. Ini perlu kita pahami. Yang pertama disebut yaumul akhir, hari akhir. Ini pengertiannya adalah hari di mana namanya kehidupan atau alam semesta ini berakhir, selesai. Itu disebut hari akhir. Semua yang ada di alam sekitar ini selesai, hancur. Kemudian kalau kita hidup ini mati, itu adalah hari akhir. Jadi pengertian hari akhir adalah berakhirnya kehidupan. Kemudian hari kiamat, pengertiannya apa? Kata qiyam artinya adalah bangun. Qiyam, bangkit. Berarti hari kiamat adalah hari kebangkitan. Setelah kita nanti dihancurkan atau kita dimatikan, kemudian dibangkitkan lagi. Namanya hari kiamat, kebangkitan kita semua. Nah, di sini dalam bab hari akhir ini ada bagi menjadi dua hari kiamatnya. Yang pertama adalah kiamat sugro, kiamat kecil. Sugro artinya kecil, peristiwa datangnya kematian. Jadi kita pasti akan mengalami kiamat kecil, yakni kematian. Banyak sekarang kita lihat musibah ini, kita menyaksikan bahwa
banyak saudara-saudara kita, teman kita, tetangga kita yang sedang mengalami kiamat kecil ini. Ini kiamat sugro, kematian. Karena apa? Hakikat itu juga nanti kita akan menyusul. Siapapun yang hidup pasti akan mati. Allah juga sudah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya begitu. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan yang namanya mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat disempurnakan pahala. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Hanya kita tidak usah takut mati. Kenapa? Takut tetap mati. Takut tetap akan kembali kepada. Yang kita harus siapkan adalah bagaimana kita siap menghadapi kematian. Apakah kita sudah mencari bekal yang cukup, ibadah yang cukup? Kenapa? Karena sakwaya-waya. Tiba-tiba kita nggak tahu sampai umur berapa. Ini termasuk rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap yang berjiwa, setiap yang bernafas, setiap yang hidup pasti akan mati. Makanya tidak boleh sombong, kuat, sehat. Suatu saat kita akan menyusul mereka-mereka yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di saat kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbil alamin. Kemudian yang dijelaskan bahwa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pada hari kiamat disempurnakan pahala. Jadi pahala kita itu akan diperlihatkan. Nah, sekarang kita tidak tahu bentuknya pahala kita itu seperti apa, sebanyak apa, dosa kita. Di saat hari kiamat itu disempurnakan dan kita akan tahu apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Kalau kita banyak kebaikannya, ya nanti pahala kebaikannya banyak. Kalau di dunia ini banyak dosanya, ya nanti juga sama. Barang siapa yang dimasukkan surga, maka dia mendapatkan keberuntungan. Ya, mudah-mudahan ya Allah kita semua selalu Engkau lindungi, dilindungi Allah sehingga beramal soleh, terus berbuat kebaikan dan besok bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwa innamal wamal hayatud dunya, dan ataupun hidup di dunia ini illa mata'ul ghurur, hanya kesenangan yang memperdayakan. Hidup dunia ini adalah sementara. Jadi kalau digambarkan di Quran juga seperti orang yang sedang bermain. La'ibu walahu, orang yang bermain. Jadi mari sama-sama kita beriman kepada hari akhir dengan beriman tentang adanya hari kiamat sugro atau kiamat ke ya, dengan cara apa ya, kita harus mempersiapkan diri, belajar ibadah yang rajin untuk bekal kematian.
Nah, banyak sekali nanti dalam kita memahami tentang kematian. Di antaranya adalah ada namanya fitnah kubur, ada siksa dan nikmat kubur. Nah, ini perlu kita pahami. Kenapa? Karena nanti di saat kita mati, kita akan berada di alam kubur atau alam barzah, menunggu datangnya hari kiamat yang kiamat kubur. Ada fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal. Jadi dalam kubur setelah kita mati, kita dibawa ke kuburan. Makanya ada yang disebut dengan talqin. Tanya dalam kubur, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Wama kiblatuka, apa kiblatmu? Wama kitabuka, apa kitab sucimu? Waman ikhwanuka, dan siapa saudaramu? Pertanyaan-pertanyaan itu akan ditanyakan kepada kita. Kalau orang yang beriman, insya Allah mampu menjawab pertanyaan malah malaikat. Kalau kita tidak pernah beribadah, tidak beriman, nggak tahu bisa jawab atau enggak di sana nanti. Makanya selama masih berada di dunia ini, kesempatan Allah yang kita rasakan, kita gunakan untuk belajar, banyak beribadah supaya nanti kita bisa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Nah, karena di sana nggak bisa bawa kerpean, di sana nggak bisa nyontek, di sana sudah nggak bisa apa-apa. Tergantung amal perbuatan kita. Kemudian yang kedua ada siksa dan nikmat kubur. Kita yakin bahwa di dalam kubur itu nanti ada yang disebut dengan nikmat, ada yang siksa. Kalau dia mampu menjawab pertanyaan malaikat tadi, amalnya baik, maka dia mendapat nikmat. Nah, mendapat nikmat kubur seperti orang tidur yang nyaman menunggu datangnya hari kiamat, ditemani amal baiknya. Kalau tidak mampu menjawab pertanyaan karena amalnya tidak baik, amalnya buruk, tidak pernah sholat dan sebagainya, maka yang datang adalah siksa. Kuburnya terasa sempit, terasa panas, ditemenin amal jeleknya, sungguh tidak enak sekali. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apalagi menunggu itu terasa lama sekali. Nah, kita kan menunggu kiamat itu setahun bertahun-tahun. Kalau dalam kuburnya nggak enak, ya Allah, gimana rasanya? Mudah-mudahan kita semua sadar dan sekarang itu hati-hati dalam kehidupan. Ingat di dalam kubur ada siksa, sehingga kita harus waspada mulai sekarang. Mudah-mudahan kita semua di saat meninggal husnul khatimah dalam kubur mendapat nikmat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, kiamat kubro, kiamat yang besar. Nah, peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk yang hancur lebur dalam semesta total. Jadi kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta, hancur. Idza syamsu kuwirat, dalam Quran surat At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat. Apabila matahari digulung matahari sudah mendekat ke bumi, kemudian bertabrakan planet itu, bintang-bintang berjatuhan, bintang-bintang planet yang ada di angkasa itu semuanya sudah tidak berputar pada porosnya, sudah tidak tabrakan seperti itu ya. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan yang ada di muka bumi ini, gunung meletus, gempa bumi dan lain sebagainya, dan ciri-ciri kiamat besar ya. Gimana rasanya gempa yang hanya berukuran kecil, itu ukurannya sangat dahsyat. Mudah-mudahan kita semua tidak menjumpai hari kiamat besar.
Berdasarkan ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat. Ayatnya, Idza syamsu kuwirat tadi, peristiwa kiamat itu adalah peristiwa yang sangat hebat sekali. Yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala. Sangkakalanya ditiup oleh malaikat. Kemudian bumi diangkat. Buminya diangkat sehingga gempa. Gunung-gunung dibenturkan, gunung meletus. Terjadilah kerusakan hebat, langit pecah, menggelegar, benda-benda bumi pun berterbangan laksana kabut. Ya Allah, nggak tahu bagaimana itu. Sementara manusia akan kacau kalau kebingungan, hanya Allah Ta'ala yang maha. Hancur semua. Kalau kita melihat contoh, setinggi apa, segede apa bangunan ini, kalau sudah bencana datang, banjir datang, ya, kemudian gempa bumi, kemudian gunung meletus lahar, lavanya menghancurkan semuanya. Ini akan terjadi di hari kiamat kubro terakhir. Makanya kita harus benar-benar meyakini hari kiamat ini. Kalau sudah Allah memberikan ujiannya seperti itu, maka kita tidak bisa apa. Kita ingat yang terjadi di tsunami Aceh, gempa Palu, dan banyak sekali yang ada di Indonesia ini. Semua adalah mengingatkan kita semua, menyadarkan kita semua bahwa kalau Allah sudah memberikan ujiannya seperti itu, maka kita tidak bisa apa-apa. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah terus, sehingga di saat bencana datang, keyakinan kita kepada Allah, Allah menguji kita, Allah memberikan peringatan kepada kita. Di saat kita menerima ujian seperti itu, kita terus sabar, ikhlas menerima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan anak-anak. Intinya apa? Mari kita meyakini yang namanya hari akhir. Yang namanya hidup ini pasti ada akhirnya. Yang namanya hidup pasti akan ada kematian. Kita pasti akan mati. Sehingga apa? Jangan sombong. Terus waspada. Mudah-mudahan sebelum mati kita sudah menyiapkan bekal-bekal yang nanti kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan kita semua diberi kefahaman tentang hari akhir, sehingga ingat di saat beramal nanti ada pembalasannya. Besok kita akan membahas kelanjutan tentang hari akhir, tentang proses-proses setelah kita mati, ada proses apa saja setelah dihancurkan, kita akan digiring kemana, perjalanan-perjalanan kita nanti. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian diamalkan, dan sehingga selalu menjadikan kita sebagai hamba Allah yang selalu taat beribadah, tambah iman, tambah Islam, tambah bertakwa. Amin. Mari kita tutup dengan bacaan Fatihah. Semoga kita mendapat barokahnya, dapat ilmu, sehingga ilmu yang kita miliki menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.